Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang review jurnal yang kami buat yang berjudul tentang determinan suku bunga pasar uang antar bank di Indonesia. Pertama, pada pendahuluan yang berisi tentang fenomena. Fenomena di sini berisi tentang determinan PUAP tidak berjalan sesuai peranannya dalam menjaga kondisi pemulihan likuiditas perbankan. Selain itu, suku bunga PUAP belum stabil dalam mendorong pengembangan pasar uang. Kemudian ada data. Data tidak terlampir di jurnal, tetapi berdasarkan pendahuluan, informasi tertulis menerangkan bahwa informasi diobservasi pada tahun 1998. Selain itu, data diambil dari suku bunga Bank Indonesia yang nilai tukar rupiah terhadap dolar dan lembaga keuangan. Ada fakta. Fakta di sini berisi tentang PUAP tidak mampu membantu kondisi kesehatan bank yang terancam dilikuidasi. Masalah di sini karena adanya likuiditas antar bank sebab fungsi PUAP tidak berjalan dengan semestinya, dikarenakan tingkat suku bunga PUAP meningkat seiring dengan suku bunga pasar. Ada landasan teori. Pertama, ada secara empiris. Secara empiris maksudnya penelitian terdahulu, yaitu Natsir pada tahun 2009 yang berjudul Peranan Suku Bunga dalam Mekanisme Transmisi Kebijakan Moneter di Indonesia. Kedua, Darustam pada tahun 2006 yang berjudul Analisis Faktor Pembentukan Besaran Tingkat Suku Bunga Pasar Uang Antar Bank atau PUAP menggunakan metode Error Correction Model atau ECM. Secara teoritis, maksudnya berdasarkan teori-teori yang ada, yaitu teori Keynes yang dikemukakannya tentang tingkat bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Dari segi praktisnya, maksudnya penelitian kuantitatif yang mengidentifikasikan hubungan antar variabel. Metodologi penelitian ada dua. Yang pertama berdasarkan jurnal ada tiga, yaitu pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data yang digunakan adalah sekunder series dan sumber data berasal dari suku bunga pasar uang antar bank, SIBOR, SBI, dan SEKI dari Bank Indonesia. Yang kedua, berdasarkan metode analisisnya, yaitu teknik analisis. Maksudnya yang menggunakan model ekonometrika, yaitu disiplin ilmu yang terdiri dari teori ekonomi, matematika, dan statistika. Kemudian ada persamaan regresi dengan LS atau ordinary least squares, yang maksudnya adalah mengoptimasi suatu garis regresi dengan menentukan jumlah dan kuadrat kesalahan setiap observasi. Hasil dan pembahasan berisi tentang penelitian kajian teoritis yang dimaksudkan untuk melihat seberapa jauh teori dengan penelitian. Metode penelitiannya, yang pertama ada uji normalitas, digunakan untuk mengetahui probabilitas statistik. Uji multikolinearitas yang menerangkan nilai koefisien kurang dari 1. Uji autokorelasi yang menguji nilai probabilitas kurang dari 5%. Uji heterokedastisas menguji nilai probabilitas lebih dari 5%. Uji linearitas yang melinearkan variabel terhitung. Hasil dan pembahasannya. Hasil, variabel suku bunga SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap suku bunga PUAP, di mana pembahasannya terjadi karena masyarakat banyak menyimpan dalam bentuk tabungan di bank. Dari hal kelima tadi dapat kita simpulkan bahwa hasil analisis regresi menunjukkan suatu bunga Singapura interbank rate atau SIBOR, SBI, kurs bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat suku bunga pasar uang antar bank atau PUAP. Hasil ini adalah uji stimulan. Hasil regresi SIBOR dan kurs berpengaruh positif dan signifikan terhadap suku bunga PUAP, sedangkan hasil regresi SBI berpengaruh negatif dan signifikan terhadap suku bunga PUAP. Hasil inilah yang disebut uji parsial. Sekian dari hasil review kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.